Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Dan semoga sehat selalu di tengah pandemi seperti ini. Kita harus selalu menjaga diri, menjaga keluarga, agar tetap sehat selamat. Ya, untuk materi minggu lalu kita kan sudah membahas tentang flip-flop. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang counter. Counter ini juga ada kaitannya dengan flip-flop kemarin, yang nanti akan saya jelaskan di materi. Ya, yang pertama langsung saja. Secara pengertian, counter adalah rangkaian logika sekuensial yang dapat berfungsi untuk menghitung jumlah pulsa yang masuk, yang dinyatakan bilangan biner. Ya, jadi fungsi utama counter ini seperti namanya counter atau penghitung, maka counter ini digunakan sebagai penghitung. Dan hampir seluruh peralatan elektronik yang mempergunakan sistem digital, di dalamnya rangkaiannya berisi suatu alat yang dapat mengontrol urutan operasi program. Kemudian counter tersusun atas sederetan flip-flop yang dimanipulasi sedemikian rupa dengan menggunakan peta Karnaugh, sehingga pulsa yang masuk dapat dihitung sesuai rancangan. Kemudian dalam perancangannya, counter dapat tersusun atas semua jenis flip-flop, tergantung dari karakteristik masing-masing flip-flop tersebut. Dan juga tergantung pada jenis counter yang digunakan. Kemudian ada beberapa fungsi dari flip-flop, yaitu yang pertama, penggunaan pencacah dalam teknologi industri. Dalam hal ini, pencacah dioperasikan untuk menghitung objek atau barang produksi dengan tujuan untuk mencapai kecepatan dan kecermatan perhitungan. Ya, seperti fungsi utama dari counter ini adalah penghitung, seperti itu. Kemudian sebagai pembagi frekuensi. Kemudian untuk mengukur besarnya frekuensi. Yang keempat, mengukur interval antar dua pulsa. Yang kelima, untuk mengukur jarak. Yang keenam, untuk mengukur kecepatan. Yang ketujuh, penggunaan dalam digital komputer. Kemudian yang terakhir, untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital maupun sebaliknya. Ya, cukup banyak ya peran counter dalam dunia perkomputeran. Kemudian karakteristik dari counter ada 4 macam. Yang pertama, bekerja secara sinkron atau tak sinkron. Nah, ini boleh salah satu saja, tetapi tidak boleh keduanya bekerja secara langsung. Kemudian mencacah maju atau mundur, ini tadi juga sama. Kemudian dapat melakukan pencacah secara banyak. Dan yang keempat, dapat berjalan terus atau free running, atau dapat berhenti sendiri, self-stopping. Berjalan secara langsung ini seperti kalau kita dalam kehidupan sehari-hari, stopwatch ya, menghitung berapa detik seseorang dalam berlari misalnya. Itu kan berjalan secara terus-menerus selama belum ada trigger atau kita memencet tombol stop, maka waktu itu akan terus berjalan dengan tambah-tambah begitu. Kemudian untuk contoh dari yang berhenti sendiri atau self-stopping ini, seperti timer. Ya, ketika kita memasak sesuatu dengan oven atau apapun itu, misalnya diberi waktu 5 menit, maka ketika sudah mencapai waktu 5 menit itu, maka time-nya atau timernya itu akan berhenti, yang kemudian nanti
akan mengirimkan sinyal bahwa penghitungannya sudah selesai, seperti itu. Kemudian jenis-jenis counter, ya ini berdasarkan rangkaian dan cara menghitungnya. Tadi yang sudah disampaikan di awal, ada sinkronus atau asinkronus. Ya pertama kita bahas sinkronus terlebih dahulu. Sinkronus counter ini juga disebut parallel counter karena output flip-flop yang digunakan bergulingan secara serempak. Hal ini disebabkan karena masing-masing flip-flop tersebut dikendalikan secara serempak atau dengan satu sinyal clock saja. Dengan penggunaan counter jenis ini, maka akan diperoleh kecepatan yang sangat tinggi, namun membutuhkan sedikit penambahan gerbang logika. Nah, yang perlu digarisbawahi dari kelebihan sinkronus counter ini adalah mempunyai kecepatan yang sangat tinggi. Sementara untuk kekurangannya membutuhkan sedikit penambahan gerbang logika, atau bisa dibilang penyusunan gerbang logikanya cukup rumit dan banyak, seperti itu. Kemudian untuk asinkronus. Asinkronus ini juga disebut dengan ripple counter atau serial counter. Karena masing-masing flip-flop yang digunakan akan bergulingan secara berurutan. Kalau yang sinkronus tadi kan secara serempak, sementara asinkronus ini secara berurutan. Hal ini karena flip-flop yang paling ujung saja yang dikendalikan oleh sinyal clock. Sedangkan sinyal lainnya diambil dari masing-masing flip-flop sebelumnya. Nah, counter jenis ini kebalikannya dari jenis sinkronus tadi. Kalau tadi sinkronus cepat, ini relatif lebih lambat daripada sinkronus, namun pembuatannya simple, membutuhkan sedikit gerbang logika dan flip-flop. Kemudian ada jenis counter berdasarkan cara menghitungnya. Yang pertama adalah modulo N counter, yang merupakan rangkaian counter yang berfungsi untuk menghitung sampai dengan bilangan tertentu, seperti timer tadi ya. Kemudian cara kerja counter modulo, counter akan mereset atau mengembalikan hitungan ke angka 0 setelah mencapai angka tertentu. Untuk membuat counter ini dapat dilakukan dengan mengatur bit height atau 1, kemudian dimasukkan ke dalam input gerbang N yang kemudian digunakan untuk mereset flip-flop. Untuk rangkaiannya seperti ini. Ketika ada clock masuk, nanti ini akan menghitung. Seperti itu. Kemudian ada jenis up counter. Up ini merupakan jenis counter yang berfungsi untuk menghitung naik. Rangkaian up counter ini dibuat dengan menggunakan D flip-flop maupun JK flip-flop. Skemanya seperti ini. Perhitungan up counter ini digunakan seperti stopwatch yang tadi, di mana perhitungannya akan selalu naik, dan jika ingin berhenti maka harus mengirimkan trigger atau sinyal stop. Kemudian yang terakhir ada down counter. Counter ini merupakan counter yang berfungsi untuk menghitung turun. Contoh dari counter ini antara lain lampu lalu lintas. Kemudian apa lagi ya? Kira-kira timer lah. Timer ada yang naik, ada yang turun. Kemudian untuk rangkaiannya seperti ini. Jika ada clock yang masuk, maka di sini akan terjadi perhitungan turun. Seperti itu. Ya. Sekian
materi kali ini, tadi kita sudah membahas tentang pengertian, fungsi, karakteristik, kemudian jenis-jenis counter. Ya, saya kira cukup simpel ya counter ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.